Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billah min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Alhamdulillah, seperti serama para muda kami Allah muliakan, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Rabbul Alamin. Salawat dan salam pun mudah-mudahan selamanya Allah curah limpahkan pada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, pada seluruh ahli keluarganya, termasuk kita selaku umat yang mahabbah ila Rasulillah. Mudah-mudahan kita ini dijadikan umat beliau yang betul-betul setia untuk terus siap mengikuti, melaksanakan, mendakwahkan dan membela sunnahnya. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, saya Asad Faridin masih bisa melangkahkan kaki dari Kebun Kopi menuju Muara Selatan Bandung, di studio Rama FM Bandung bersama Kang Gilang dan OPP kita yang setia terus ya. Harapan dan doa kami mudah-mudahan Anda semua di manapun berada, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang menyimak acara dialis Rama Farmuda FM ini, mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan lahir dan batin, keberkahan, keselamatan ya, dunia dan akhirat. Banyak yang sakit, timba musibah, dirawat rumah sakit dan sebagainya. Lebih musibah-musibah yang menimpa negeri dan bangsa ini. Kita berdoa terus pada Allah Azza wa Jalla setiap hari di sepertiga malam terakhir ini, mudah-mudahan yang sakit segera diberikan kesembuhan, kesehatan dengan sempurna. Musibah-musibah yang menimpa kita semua dicabut oleh Allah, diganti hikmah dan barakah. Mudah-mudahan menjadi motivasi kita semua, mengingatkan kita semua untuk lebih lagi taqarrub ila Allah, dekat pada Allah Azza wa Jalla. Anak-anak kita, cucu kita yang terkecil sampai yang terbesar, keluarga kita, istri, suami, siapapun, kita berdoa pula pada Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan mereka tetap mendapatkan lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Putra-putri kita disolehkan Allah Rabbul Alamin. Orang tua kita senantiasa ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang telah meninggal, mudah-mudahan dalam barjahnya Allah melimpahkan rahmatnya dan ampunannya. Banyak saudara-saudara kita mungkin termasuk anak yang punya cita-cita, keinginan, 1001 macam keinginan yang kita harapkan, yang belum juga dijabah Allah. Kami ikut dukung doa, mudah-mudahan setiap keinginan yang mulia, yang baik. Ada yang ingin berangkat umroh, berangkat haji, ingin menjual sesuatu untuk wakaf, ingin menikah, belum punya pasangan, dan menikah, belum punya putra, dan sebagainya. Ya, udah punya keluarga, putra, belum punya kerjaan, apalagi, dan sebagainya. Kita berdoa pula pada Allah Azza wa Jalla, Zat yang maha kaya. Allah mengabulkan semua yang Anda inginkan, yang kita harapkan. Kita pun punya cita-cita besar ya, sekarang lagi terus melaksanakan pembangunan. Kalaupun dalam kondisi sulit, kita tidak akan berhenti insyaAllah. Target kita mudah-mudahan Syawal nanti sudah selesai ya, proyek pembangunan akhirat kita, itu pesantren dan gedung dakwah Darul Muttaqin. Juga mohon doa dari Anda semua, mudah-mudahan Allah segambikan rezekinya yang mencukupinya hingga bisa selesai tepat waktu. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamd la ilaha illa anta ya Hannan ya Manan ya badi'as samawati wal ardi zal jalal wal ikram. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Allahumma inni a'udzubika minal barash wal junun wal judam wa min syai'il asqam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takuna 'aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin. Amin ya rabbal alamin. Rama FM Bandung.
Alhamdulillah sahabat Islam yang Allah muliakan, pada edisi siaran Dialis Ramafun FM Jumat 9 Sa'ban 1441 Hijriah bertepatan dengan 3 April 2020, kita akan melanjutkan tema kita tentang keutamaan sedekah. Ya, 5 poin telah saya sampaikan kepada Anda bagaimana hebatnya keutamaan sedekah. Kali ini kita akan sampai pada poin ke-6. Tema ini saya hancah ya, saya bahas terus, saya tuntaskan dengan maksud mudah-mudahan menjadi ilmu, tambahan ilmu bagi kita, tambahan keyakinan, tambahan motivasi untuk benar-benar kita menjadi hamba-hamba Allah yang tercatat sebagai ahli sedekah. Poin ke-6 ini saya kutip sebuah hadis ya, Bukhari wa Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh pada kita, bersedekahlah sebelum tidak ada orang yang mau menerimanya. Ya, tasaddaqu, bersedekahlah kalian. Yushikur rajulu yamshi bisedaqatihi. Karena hampir saja seorang laki-laki berjalan membawa sedekahnya. Fayaqul, dia berkata alladhi a'tiyaha. Kemudian dia berkata, orang yang diberikan sedekah tersebut, lau ji'ta bihal amsi qabil taha, sekiranya kau datang kemarin aja datang kepadaku ngasih sedekah ini, pastilah aku akan terima. Fa'ammal an, mohon maaf, sekarang ini fala hajata li biha, enggak ada keperluanku, aku enggak memerlukan lagi dengan barang-barang itu dan sedekah itu. Fala yajid mayyaka baluha, maka dia tidak akan mendapatkan orang yang ingin menerima sedekah yang dia berikan itu. Hadis muttafaqun alaihi Bukhari dan Muslim. Apa maknanya ini? Ya, di saat orang sudah pada cukup ya, sudah pada makmur, nggak perlu lagi uang, nggak perlu lagi beras, nggak perlu lagi makan pokok, di saat itu sedekah tertutup rapat. Kalau sangat sebaliknya, sekarang ini justru sebaliknya, sulit mencari orang yang mau bersedekah. Ya, banyak yang mau menerimanya. Nanti sahabat Nabi SAW, tasaddaqu yusiku rajulu yamshi bisedaqatini, nanti akan banyak orang yang berjalan ke sana kemari mencari orang yang mau menerima sedekahnya. Ada yang bawa uang dalam jumlah besar, ratusan juta, mungkin miliaran. Ada yang bawa beras bukan dalam hitungan kiloan, kintalan, mungkin bertonton, bertruk-truk. Dia bawa, dia berikan ke panti asuhan, ke panti yatim piatu, ke masjid, ke madrasah, keliling kampung, ke kota, kemanapun, supaya sedekah diterima. Mereka yang diberikan sedekah akan ngomong, lau ji'ta biha al-amsi qabiltaha, jikalau kau datang kemarin, kami akan nerimanya. Fa'amal an, sekarang, mohon maaf, fala hajata li biha, aku gak butuh lagi dari itu semua. Kenapa? Aku pun banyak, numpuk tuh. Kalau mau Anda uang, saya kasih. Kalau mau beras, saya kasih, tuh lihat tuh di belakang tuh bertonton, silakan ambil. Fala yajid mayyakbaluha, sehingga dia tidak mendapatkan lagi orang yang mau menerima bersedekah. Ini poin ke-6. Keutamaan sedekah yang ke-6 artinya mumpung banyak saudara-saudara kita sekarang yang banyak memerlukan sedekah dari kita, maka segala bergegas bersedekah. Ya, dan sebetulnya ketika Anda menitipkan rezeki Anda untuk pembangunan misalnya, konten Darmutakin, pembangunan masjid dimanapun, yatim piatu, yang mesti berterima kasih bukan panitia, mestinya kita yang menitipkan. Kenapa? Karena mereka itu objek-objek pahala untuk kita, sumber-sumber kebaikan untuk kita. Hingga dengan ada pihak-pihak yang jujur, yang benar menerima sedekah digunakan untuk perkara akhirat, artinya mereka telah menyelamatkan harta kita. Mereka telah menyelamatkan harta kita dari panasnya api neraka kelak. Mereka telah menjadikan harta kita sebagai hijab penghalang di api neraka. Subhanallah ya. 6. Yang ke-7, pada harta kita ingat itu ada hak orang miskin. Quran surah Az-Zariyat surah 51 ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa fi amwalihim haqqul lasaili wal mahrum, dan pada harta-harta mereka ada hak orang-orang miskin dan yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapatkan bagian. Wa fi amwalihim, pada harta-harta mereka yang kita miliki hari ini ya, yang tertumpuk di gudang, sawah, ladang, demikian amat luas kekayaan, aset berbagai macam perusahaan. Di situ hakun, ada hak lisaili bagi mereka yang minta-minta, yang miskin yang minta-minta, wal mahrum maupun orang miskin yang tidak mendapatkan bagian.
Allah titipkan pada kita. Maka itu orang yang cerdas, yang beriman, pastilah dia akan selalu berusaha untuk allazina yunfiquna fis-syarra wa dharra. Al-Imran 134. Orang-orang bertakwa itu kan selalu berusaha untuk bersedekah, menafkahkan sebagian harta yang Allah berikan kepadanya, baik dalam keadaan lapang maupun dalam keadaan sempit. Jangankan dalam keadaan lapang, dalam keadaan sempit, rugi, terpuruk, sedekah itu dijalankan. Kenapa? Hakun lisaili wal mahrum. Di dalam harta yang kita miliki ini, Allah titipkan hak orang lain, hak fakir, hak miskin, hak yatim piatu. Makanya orang yang tidak mau zakat pada masa Abu Bakar Siddiq diperangi itu, karena mereka telah melanggar ketentuan Allah. Mereka itu gasap, ya, garong-garong agama, punten, sebut garong agama, ya. Hadirin semangat tinggi. Sahabat dialis Islam yang ke-7, yang ke-8, cepat-cepatnya. Sedekah dapat menghapus dosa. Sedekah dapat menghapus dosa. Yang lalu saya sampaikan Al-Quran, surah Al-Baqarah 271, saya lewat itu karena sudah. Sekarang sampaikan beberapa hadis. Ibnu Majah 4200, was-sedaqatu. Ya, dan sedekah itu tutfiul khati'ata, akan menghapus kesalahan, akan menghilangkan dosa, kama tutfiul ma'un nar, sebagaimana air dapat mematikan api. Ketika terjadi kebakaran di mana-mana, lantas dipadamkan dengan media api, maka hilanglah api itu. Nah, seperti itulah kata Nabi. Was-sadaqatu tutfiul khati'ata. Sedekah itu akan menghapus kesalahan kita, sebagaimana api yang bergejolak padam dengan air. Kama tutfiul ma'un nar. Sebagai manusia biasa, bagi setiap pribadi banyak sekali melakukan kesalahan kekhilafan. Tak terhitung rasanya dosa-dosa kita, kesalahan kita. Maka cara menebusnya diantaranya dengan sedekah. Hadis yang lain, tasaddaqu, bersedekahlah kalian walau bitamratin, kalaupun hanya dengan sebiji kurma. Fa inna tasuddu minajai, karena sesungguhnya sedekah dapat memenuhi kebutuhan orang yang kelaparan. Wa tudfi'ul khati'ata, dan akan menghapuskan kesalahan, kama yudfi'ul ma'un nar, sebagaimana air yang bisa memadamkan api. Ya masyarakat tujar, wahai para pedagang. Hadis At-Tirmidzi, Rasul menyuruh, inna syaitana wal isma, sesungguhnya setan dan dosa itu yahdiranil bai'a, sesungguhnya setan dan dosa menghadiri jual beli kalian. Apa maknanya ini? Ya, pasar itu sesuatu yang tidak disukai oleh Nabi. Kenapa? Kan di situ banyak penipuan. Ya, pengurangan timbangan, pengurangan letaran, penipuan, nggak bohong dan sebagainya di pasar tempatnya. Nggak ada orang jualan produk. Itu ya amis pak, amis pada hasil. Nggak ada produk ingin nomor 10, nomor 2, nomor hiji kabeh. Ya kan? Ya. Maka Nabi bersabda, fasyubu bai'akum bisyadaqati, maka sertailah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis At-Tirmidzi. Ya, artinya apa ini? Ketika kita melakukan kekhilafan yang kita tidak sengaja, kekhilafan dan sebagainya dalam bisnis, di pasar, dimanapun, di online dan sebagainya, maka dengan sedekah insyaallah Allah akan memaafkannya. 9. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Artinya apa ini? Al-yadul ulya khairum minal yadis syufla. Tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maksudnya, wal yadul ulya hiya al-munfiqatu. Tangan di atas mereka yang memberi. Wal yadus sufla, tangan di bawah hiya as-sailatu, mereka yang minta-minta. Ya, orang yang memberi itu lebih mulia ketimbang orang minta-minta. Makanya berprinsiplah kita, berpikirkanlah kita untuk menjadi orang bisa membantu orang lain, bukan berharap untuk dibantu oleh orang lain. Inilah kita hamba Allah ingin selalu memberi orang lain, bukan orang selalu mengharap dari pemberian orang lain. Ya adalah ya khairum minus sufla, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. 9. 10. Luar biasa ini. Sedekah dapat mengobati orang sakit. Wih, subhanallah. Kang banyak penyakit mendera kita yang kadang-kadang sulit juga carikan obatnya, termasuk COVID-19 ini. Sampai hari ini wallahu alam belum ada obat yang bisa menyembuhkannya. Ternyata
Allah Azza wa Jalla melalui sabda Rasulnya memberikan solusi. Sedekah itulah ia akan menjadikan obat segala macam penyakit. Dawu mardakum bis sedekati. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Subhanallah. Saya ulangi. Dawu mardakum bis sedekati. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Mungkin Anda akan bertanya, apa hubungannya sedekah dengan orang sakit, dengan penyakit yang diderita oleh seorang? Hadis Al-Baihaqi ini menjelaskan sahabat Nabi SAW bahwa dengan sedekah itu, inilah rahasia sedekah. Dan sekaligus ini merupakan keutamaan sedekah yang Allah berikan pada kita. Selain akan mendapatkan pahala berlipat-lipat ganda, Al-Baqarah 261, dan akan menghapuskan dosa dan sebagainya, juga ternyata sedekah akan mampu menyembuhkan siapapun orang sakit. Maka ketika kita menderita sakit, perbanyaklah sedekah, bukan sebaliknya, yang sakitnya pelit lagi. Aduh, celaka dua kali ya. Saya tamatkan ya. Yang ke-11, sedekah akan menjadi hijab dari panasnya api neraka. Sekali, sedekah akan menjadi hijab dari panasnya api neraka. Hadis At-Tabrani. Ij'alu bainakum wa bainan nar. Buatlah penghalang antara kalian dan api neraka. Ya, hijaban, sebuah hijab walau bisyikil tamr, kalaupun cuma sebutir dari kurma. Bisyikil tamr, kalaupun cuma secuil kurma, jadikanlah sebagai hijaban penghalang antara kita api neraka, yakni dengan cara mensodakohkannya. Subhanallah, saya ingin ditamatkan tapi masih banyak nih. Ya, luar biasa, saya akan gali terus untuk Anda semua, untuk kita semua, supaya kita terenyuh, termotivasi untuk gemar bersedekah. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan gizi yang banyak, berlimpah ruah, fisik lahir batin yang sehat dan kuat, dan motivasi yang besar untuk bersedekah, hingga kita akan mendapatkan segudang keutamaan yang Allah janjikan dan bisa berikan tadi pada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Demikian sahabat Yelis Rama para muda. Alhamdulillah ya, kembali pagi hari ini kita telah bersama-sama menyimak tausiah singkat yang disampaikan oleh Bapak Ustaz Rohidin. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaat untuk kita semua tentunya. Amin.